Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidna Berliana Ajila dengan NIM 252101010026 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A4. Di sini saya akan membahas tentang makalah yang saya buat yang bertema Kesatuan Sistematika Sila-Sila Pancasila. Langsung saja, pada rumusan masalahnya saya mengambil 4 poin. Yang pertama, apa pengertian dan pentingnya Pancasila? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang ketiga, bagaimana kesatuan sistematika sila-sila yang saling terhubung? Yang terakhir, bagaimana peran Pancasila di era globalisasi ini? Tujuan penulisan makalah yang telah saya buat, yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian dan pentingnya Pancasila itu. Yang kedua, untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang kesatuan sistematika sila-sila Pancasila yang saling terhubung. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana peran Pancasila dalam era globalisasi ini. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian Pancasila dan fungsinya. Secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila memiliki 5 prinsip dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Kelima sila itu tidak hadir begitu saja, tetapi merupakan hasil kristalisasi nilai bangsa yang sudah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai agama, budaya, moral, adat, hingga pengalaman sejarah panjang bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki beberapa peran kunci. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Ini berarti bahwa Pancasila menjadi landasan dalam membangun pemerintahan, menyusun kebijakan, serta menentukan arah pembangunan nasional. Semua aturan, baik hukum, kebijakan publik, hingga keputusan pemerintah harus selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Peraturan apapun yang Indonesia tidak boleh bertentangan dengan adanya Pancasila. Sejak masa reformasi melalui TAP MPR nomor 3 2000, Pancasila ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi kompas moral kita dalam kehidupan sehari-hari. Cara bersikap, bergaul, mengambil keputusan, dan mengatasi persoalan khusus harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi menyatukan seluruh bangsa, memberi arah perjuangan, serta menjadi kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Penting untuk diingat, Pancasila itu bukan milik satu golongan, ia adalah milik seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lanjut pada bab kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Kalau dilihat lebih dalam, Pancasila itu bukan sekedar kumpulan 5 sila yang berdiri sendiri. Ia merupakan sistem filsafat yang utuh dan saling berkaitan. Kata filsafat sendiri itu apa sih? Kata filsafat sendiri yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Artinya, Pancasila adalah rangkaian nilai yang lahir dari pemikiran mendalam tentang hakikat manusia, moralitas, dan kehidupan bangsa. Struktur hierarkis dan piramidal. Pancasila disusun secara hierarkis, di mana sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari sila berikutnya. Nilai ketuhanan yang melandasi kemanusiaan menjadi dasar persatuan, dan persatuan mewarnai praktik demokrasi, dan demokrasi itu diarahkan untuk menghasilkan keadilan sosial. Satu sila tidak dapat berdiri sendiri, memisahkan satu sila dari yang lainnya akan merusak makna Pancasila. Yang kedua, hubungan antar sila. Nilai kemanusiaan tidak mungkin berjalan tanpa keadilan. Persatuan tidak mungkin terwujud tanpa penghormatan terhadap manusia. Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa kebijaksanaan.
Dan keadilan sosial adalah hasil akhir dari penerapan dari semua sila-sila sebelumnya. Driarkah, seorang pemikir besar, mengibaratkan Pancasila sebagai nilai yang berakar pada cinta kasih, cinta pada Tuhan, dan cinta pada sesama. Melalui cinta kasih inilah seluruh nilai Pancasila bisa dihidupkan dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bab 3, kesatuan sistem sila-sila Pancasila yang saling terhubung. Sila-sila dalam Pancasila saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipahami secara terpisah. Jika ibarat bangunan rumah, jika satu tiangnya roboh, maka runtuhlah seluruh bangunan itu. Yang pertama, sila pertama, landasan moral tertinggi, yang berarti keyakinan kepada Tuhan membentuk etika dan moral masyarakat. Tanpa nilai ketuhanan, Pancasila akan kehilangan arah. Yang kedua adalah sila kedua, mewujudkan ajaran ketuhanan dalam hubungan sosial. Keadilan dan keberadaban adalah bentuk nyata dari keimanan. Sila ketiga, menjaga kesatuan bangsa yang beragam. Nilai kemanusiaan yang setara akan bisa memperkuat rasa persatuan dalam diri masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah sila keempat yang berarti mengatur hubungan kekuasaan secara demokratis, yang berarti persatuan dan kemanusiaan diwujudkan dalam proses musyawarah. Terakhir, sila kelima, tujuan akhir Pancasila. Keberagaman nilai keadilan sosial menjadi hasil dari penerapan 4 sila sebelumnya. Dengan memahami hubungan ini, kita akan lebih paham bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, bab 4 adalah globalisasi dan tantangannya. Arus globalisasi membuat dunia jadi seperti kampung besar, yang berarti segala sesuatu menyebar dengan cepat, baik itu informasi, gaya hidup, nilai, teknologi, budaya, serta ideologi. Beberapa ahli memberikan definisi berbeda tentang globalisasi. Yang pertama ada Wallerstein, yang dia memberikan arti globalisasi adalah membagi negara menjadi pusat, semi-perifer, dan perifer. Yang kedua adalah Payne, yang mengartikan globalisasi adalah dunia sudah menjadi satu masyarakat global. Selanjutnya adalah Scott, yang mengartikan negara saling bergantung seperti jaring yang saling menahan. Selanjutnya ada Martin Wolf, yang mengartikan globalisasi adalah kompetisi menuju kemakmuran. Selanjutnya Soleswe Marjan, yang mengartikan globalisasi menciptakan sistem komunikasi global. Selanjutnya Thomas Mayer, negara-negara makin mirip satu sama lain. Yang terakhir ada Thomas Friedman, yang mengartikan globalisasi adalah membuka peluang besar bagi setiap siapa yang siap bersaing. Karena globalisasi tidak bisa dihindari, maka kita harus siap menghadapinya dengan filter nilai, dan filter itu adalah Pancasila. Di sini ada dampak positif dan negatif dari era globalisasi ini. Dampak positifnya yang pertama, kemudahan dalam berkomunikasi. Maksudnya, kemajuan dalam teknologi komunikasi seperti internet, media sosial, dan telekomunikasi modern memberikan keuntungan besar bagi masyarakat Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era global ini. Akses mudah internet dan media sosial mendukung penyebaran nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal agar dapat dikenal dan dimengerti oleh orang-orang di seluruh dunia. Kemudahan dalam berkomunikasi dapat membantu masyarakat berhubungan dan dengan antara individu lain dengan individu lainnya dari berbagai daerah dan kebudayaan yang dapat memperkuat sikap toleransi antar umat beragama dan berbudaya. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan keuntungan besar bagi kehidupan
masyarakat Indonesia untuk memperkuat penerapan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa, dan bernegara di tengah derasnya aliran globalisasi. Dengan bantuan IPTEK ini, masyarakat dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada adaptasi etos kerja yang lebih baik dan kemandirian. Maksudnya adalah semangat kerja yang gigih, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang muncul akibat pengaruh globalisasi bisa memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila. Etos kerja yang kuat menandakan pelaksanaan sila kedua dan sila kelima. Karena setiap individu berusaha memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, masyarakat, dan negara dengan cara yang fair dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah penguatan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia skala global. Peningkatan kesadaran global tentang pentingnya penegakan hukum dan hak asasi manusia memberikan dampak positif bagi Indonesia. Karena dampak positif berupa peningkatan kesadaran dan penerapan nilai-nilai hukum serta kemanusiaan yang sejalan dengan Pancasila, sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang adil, beradab, dan dihormati dalam tatanan internasional. Selanjutnya, tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan pengetahuan yang dihasilkan oleh globalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia serta memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan pengaruh positif untuk peningkatan standar hidup masyarakat. Jika arahnya sesuai dengan sila-sila Pancasila, maka perkembangan tersebut akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya, dampak negatif dari era globalisasi ini. Yang pertama ada kesenjangan ekonomi. Maksudnya adalah kondisi ketika nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan terhambat karena adanya ketidakmerataan ekonomi yang semakin melebar akibat arus globalisasi. Yang kedua ada culture shock. Masyarakat biasanya mengalami kebingungan, goncangan nilai, atau terkejutnya atas masuknya budaya asing yang sangat cepat sehingga membuat penerapan Pancasila terganggu atau melemah. Culture shock sering membuat individu menjadi meniru budaya luar yang berakibat nilai lokal dan semangat kebangsaan melemah. Hal ini dapat menghambat terwujudnya nilai-nilai dalam Pancasila, terutama persatuan dan moralitas. Selanjutnya adalah etnosentrisme, yang berarti kondisi ketika seorang atau kelompok menganggap budaya dan kelompoknya lebih unggul dari yang lain. Yang keempat adalah sekularisme. Dalam sekularisme, agama dianggap sebagai urusan pribadi, bukan dasar dalam mengatur negara atau masyarakat, sehingga dapat memisahkan pandangan dari kehidupan sosial, budaya, ataupun negara. Hal ini sangat melemahkan nilai religius yang bertentangan dengan sila pertama yang berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima adalah pergaulan bebas mengikuti budaya luar. Gaya hidup bebas yang datang dan diadopsi oleh masyarakat Indonesia dari dunia luar dan budaya asing sangat dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila. Budaya luar yang terlalu bebas dapat menimbulkan konflik dan perbedaan pendapat antar generasi, antar orang tua dan anak, atau antar kelompok masyarakat. Ini dapat mengganggu keharmonisan dan persatuan Indonesia. Disinilah Pancasila berperan sebagai penjaga nilai yang dapat menyaring pengaruh positif dan negatif dalam era globalisasi ini. Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya teks dalam pembukaan UUD 1945, ia adalah nafas bangsa, arah hidup, dan fondasi moral yang harus terus kita jaga. Di tengah perubahan zaman yang sangat cepat, Pancasila menjadi jangkar yang menjaga kita agar tidak kehilangan jati diri kita. Dengan memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun bangsa yang lebih maju, beradab, bersatu, dan sejahtera. Terima kasih. Itu sekian pembahasan makalah yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di era yang serba terhubung dan modern saat ini, kita tidak dapat menghindari pengaruh dari berbagai budaya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi mudanya, mampu memilah budaya luar, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif, serta yang selaras dengan Pancasila. Budaya yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia akan ditolak oleh masyarakat yang mencintai negaranya. Menyampaikan semangat nasionalisme masyarakat dan patriotisme secara tepat dan inklusif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangatlah vital. Ini artinya, meskipun kita menghargai budaya lain dan bersedia berkorban demi bangsa Indonesia, kita juga harus tetap mengapresiasi budaya-budaya tersebut, bukan hanya menerima kritis, sebab bagaimana telah disebutkan, proses modernisasi dan globalisasi memerlukan mekanisme penyaringan. Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya teks dalam pembukaan UUD 1945, ia adalah nafas bangsa, arah hidup, dan fondasi moral yang harus terus kita jaga. Di tengah perubahan zaman yang sangat cepat ini, Pancasila menjadi jangkar yang menjaga kita agar tidak kehilangan jati diri. Dengan memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun bangsa yang lebih maju, beradab, bersatu, dan sejahtera. Sekian penjelasan materi dari makalah saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.